Selamat pagi jemaat Tuhan, saya percaya kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna senantiasa. Pagi hari ini renungan singkat saya beri judul Jaga Sikap dan Laku Kita. Jaga sikap dan laku kita. Yohanes 18 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Nah, latar belakang cerita ini adalah ketika pasukan Romawi bersama dengan imam-imam ya menghampiri Yesus dengan tujuan untuk menangkap dia dan mengadili Yesus. Kemudian Petrus merasa perlu untuk menghunuskan pedang yang dibawanya dan memotong telinga kanan dari seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar beberapa hal ya. Petrus adalah seorang pribadi murid Yesus yang kesehariannya bersama-sama dengan Yesus dan seorang pilihan yang bisa kita katakan dia adalah seorang pemimpin. Dia seorang pilihan yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang diharapkan menunjukkan sikap, yang menunjukkan perilaku yang dewasa secara rohani. Namun agaknya Petrus gagal dalam hal ini. Namun kita bisa belajar lewat peristiwa ini adalah pentingnya kita menjaga sikap dan laku kita. Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang percaya mengalami luka, yang mengalami rasa kecewa terhadap para pemimpin-pemimpin rohani, kepada gembala-gembala sidang, kepada leader-leader yang dipercaya di dalam sebuah gereja. Nah, hal ini terjadi karena mungkin, bukan bermaksud menghakimi, mungkin ada kegagalan atau kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin di sebuah gereja itu atau di sebuah organisasi itu, sehingga menyebabkan luka di hati para pengikut atau domba-domba atau jemaat-jemaat yang sedang dipimpin atau digembalakan. Nah, maka itu hari ini saya memberi awasan kepada kita sebagai pemimpin atau Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pemimpin untuk menjaga sikap dan laku kita, untuk berhati-hati menggunakan otoritas rohani yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk menjaganya dengan baik dan menggunakannya dengan bijaksana, sehingga sehingga keputusan dan sikap dan perilaku kita mendatangkan berkat kepada orang-orang di mana kita melayani. Nah, namun bagi kita yang sedang di bawah kepemimpinan, kita yang sedang berjemaat di sebuah gereja lokal yang di mana di situ ada pemimpin, ada gembala sidang yang mungkin melakukan atau memutuskan hal-hal yang menurut pandangan kita kurang baik atau tidak pantas, kita harus memiliki sikap hati yang luas. Kenapa? Karena biar bagaimanapun para pemimpin itu juga adalah seorang manusia yang dalam proses rohaninya sedang menuju kesempurnaan seperti Kristus, yang mungkin saja dalam proses pertumbuhan rohaninya dia mengalami beberapa hal yang menurut pandangan kita mengalami kegagalan. Nah, sikap kita sebagai orang percaya adalah harus memiliki hati yang terbuka untuk mengampuni dan melepaskan pengampunan, dan membiarkan para pemimpin ini, para leader ini diproses oleh Tuhan sesuai dan seturut kehendaknya. Nah, itulah pesan renungan singkat pagi hari ini yang kembali mengingatkan kita bahwa sikap dan laku kita itu sangat-sangat berdampak kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, jadilah berkat, jagalah sikap dan laku kita supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan menolong kami untuk menjaga sikap dan laku kami, supaya kami tetap menjadi seperti Kristus,
menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.